Kenapa sih? Maksudnya kamu senang gak sih dikait-kaitin dengan masa lalu dan selalu dikait-kaitin lagi dengan masa lalu? Sebenarnya gimana sih? Udah move on belum sih? Gue gak percaya loh. Sebenarnya secantik ini loh Wilona nggak ada yang deketin. Tapi masalahnya aku nggak pernah mau ngomongin kayak gini, Bu. Ini pertama loh di Bunda doang. Jadi sebenarnya ada sih yang. Jadi ada seseorang dari masa lalu kamu yang nggak suka kamu happy. Iya, dia nggak suka ngeliat aku tuh deket sama yang cowok baru. Oke. Aku yakin kalau emang dia jodoh aku, mungkin bisa setahun atau 2 tahun lagi aku nikah. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya LTV. Bintang muda cantik multitalenta yang nggak pernah berhenti jadi bahan pembicaraan. Terutama karena kisah percintaannya. Natasha Wilona. Wilo, hai. Selamat datang di Rumah Pejaten. Ini kayak kita kedua kali ya? Kedua kali. Waktu itu Bunda datang ke tempat aku, sekarang gantian. Iya. Oke, Wilo. Kamu kan yang dibahas percintaan nih, ya kan? Kenapa sih? Maksudnya kamu senang gak sih dikait-kaitin dengan masa lalu dan selalu dikait-kaitin lagi dengan masa lalu? Sebenarnya gimana sih? Udah move on belum sih? Sebenarnya menurut aku yang selalu ngait-ngait itu adalah media. Sebenarnya itu udah lama banget. Itu mungkin udah sekitar 6 tahun lalu, mungkin 5-6 tahun lalu. Terus juga udah nggak ada project bareng lagi. Bener-bener sebenarnya udah nggak ada apa lagi. Tapi ya karena berita dan juga fans-fans couple-nya juga mungkin masih banyak, jadi kesana tuh kayak masih terus-terusan berlarut-larut. Iya. Emang kadang-kadang tampil judul-judul berita tuh kayaknya nggak kreatif bikin cerita tuh ya, kayak dikait-kaitin. Gue juga sih masih dikait-kaitin masa lalu sih. Iya, kayaknya itu udah salah satu ini ya Bun ya. Kayaknya paling laku kayaknya konsekuensi itu ya. kita sebagai public figure kan nggak bisa dipungkiri, kayak mau public figure-nya mau di Hollywood, mau di Korea, mau di Indonesia, ujung-ujungnya itu fans suka kepo dengan apa sih aslinya, mereka siapa sih, aslinya kayak gimana sih, terus cek Instagramnya, cek siapa pasangannya. Itu kayaknya udah ya bagian dari pekerjaan lah konsekuensinya. Konsekuensi lo. Terus sebenarnya malah yang misalnya kayak lo punya studio, punya bisnis segala macam agak kurang dibahas ya. Walaupun dibahas tapi nggak jadi. Walaupun dibahas, tapi sih ujung-ujungnya nanya, ini kok sibuk berbisnis, emang nggak mau cari? Aku baru banget buka usaha baru di Gandaria City. Apa itu, kafe, Sweet Seven, minuman. Minuman. Jadi minuman based on fruity tapi lebih healthier dan less sugar. Kan ini aku sekarang lagi sambil promo sinetron, lagi syuting promo sinetron. Terus juga sambil promo film. Terus sambil aku juga ngurusin bisnis-bisnis aku yang baru banget merintis, yang memulai dari nol kan nggak segampang itu. Apa namanya tadi? Yang baru buka Sweet Seven. Sweet Seven tuh guys, di mana? Di Gandaria City. Gandaria City itu tuh tentang minuman-minuman sehat berarti ya? Minuman-minuman, karena aku lumayan suka minuman yang manis gitu. Berarti sampai kapan lo bisnis baru fokus ke jodoh? Kan perempuan tuh sekarang tuh ada kayak masa expired date-nya ya? Untungnya dari mamaku tuh dari dulu nggak pernah yang nargetin aku atau nanya-nanya terus kayak kapan punya ini, kapan nikah, kapan, nggak pernah. Jadi dia malah selalu bilang sama aku, nikmatin masa muda kamu, kejar mimpi kamu, karena masa muda kamu nggak datang 2 kali, dan saat kamu udah pindah ke another stage of life, kamu nggak akan mungkin tiba-tiba baru yang kayak ngoyo pengen ngelakuin hal-hal yang dulu masih muda kamu nggak sempat lakuin, karena kan kamu udah punya tanggung jawab yang beda, punya peran yang berbeda juga, harus dibagi-bagi. Kalau sekarang kan aku cuma bawa diri aku doang. Ya, kalau tiba-tiba pasangan lo ntar menyuruh lo berhenti bisnis, lo mau? Kalau bisnis mungkin ya jangan ya, soalnya kan sayang, maksudnya kayak dengerin guys, udah yang dirintis. Wilona ya, dia nggak mau disuruh berhenti kerja terus. Nggak boleh, karena menurut aku cewek tetap harus punya pemasukan sendiri juga. Karena aku juga aku punya tanggung jawab untuk keluarga aku, punya tanggung jawab untuk diri aku sendiri. Jadi nggak semua yang aku inginkan adalah tanggung jawab suami aku atau pasangan aku atau pacar aku. Jadi aku harus ya punya karir dan pemasukan sendiri lah gitu. Oke, berarti kalau perempuan lo alpha female? Enggak, kalau di hubungan enggak terlalu sih. Oh, berarti lo alpha female ketika lo dapat pasangan, berarti pasangan lo harus lebih di atas lo dong? Iya, jadi kalau misalnya dia di atas aku atau dia lebih kayak alpha man gitu, kayak aku masih bisa, it's okay gitu. Jadi aku kalau di hubungan, aku tipikal yang santai aja. Tapi di luar dari hubungan, misalnya berhubungan dengan kerjaan, aku cukup perfeksionis gitu doang. Kalau dapat laki-laki yang levelnya di bawah lo, pendapatannya?
Kalau bisa sih jangan ya. Realistis ya Nek ya kan. Iya, aku nggak mau dia minder, aku nggak mau ada problem di kemudian hari, aku nggak mau kayak ya kisah-kisah kebanyakan orang saat suaminya nanti ngerasa kok nggak ini atau gimana, atau aku harus beli sesuatu tapi aku nggak berani depan suami aku karena takut menyinggung hati dia, yang kayak gitu-gitu. Aku nggak mau berada di drama-drama kayak gitu. Berarti udah jelas, Wilona tidak mau berhenti kerja. Kedua, harus cari laki-laki yang jauh pendapatannya di atas lo ya. Iya, setidaknya Realistis sebagai sama-sama perempuan kerja, dong. kalau enggak ya dia either di atas aku atau kita sama-sama aja gitu. Masih mau lo yang sama-sama, gue sih nggak mau ya. Ya, mungkin kan bedanya gini Bun, kalau misalnya makin kesini kan aku tuh berpikir mungkin yang ngeliat dari begitu banyak pengalaman orang-orang dari yang sukses dan gak sukses, kayaknya aku ngerasa cari suami tuh kayak nyari partner hidup kan. Jadi aku bukan cuma ngeliat dari fisik dan materi. Iya, dua hal itu dua hal yang lumayan penting. Oh fisik gak penting, yang penting lu pinter dan bisa provide everything dong. Iya, tapi kan menurut aku kayak Tapi kalau provide semuanya everything nggak ada suruh yang- stop kerja juga gak mau kan? Iya, terus juga kan gak ada hal yang everlasting di dunia ini. Kalau one day misalnya amit-amit dianya lagi jatuh bener-bener jatuh, misalnya entah jatuhnya karena perempuan lain atau jatuhnya karena kondisi keuangan, terus aku gimana nanti nasib aku dan anak-anak aku. Aku nggak mau juga jadi perempuan yang nggak berdaya terus ya udah gitu menerima nasib dengan kesedihan, kayak aku nggak Iya, mau. iya. Berarti lo benar-benar memilih sebagai perempuan mandiri ya. Dan realistis. Bukan materialistis tapi ya realistis. Enggak, kita aja. perempuan jujur kalau kita bilang nggak materialistis ya nggak mungkin gitu kan ya. Kalau menurut Bunda gimana? Mendingan perempuan materialistis nggak apa-apa? Masuk akal. Masuk akal. Perempuan itu materialistis. Orang kita kalau misalnya di Islam itu kan yang terjadi sekarang, carilah wanita yang maharnya, mas kawinnya serendah-rendahnya. Padahal zaman Nabi dulu maharnya ke istrinya tuh mahal banget gitu loh. Perempuan tuh harusnya kan punya harga gitu loh. Iya, ya punya value-nya ya. Iya, Dan cowok gitu harus kan. tahu itu. Iya, gitu. Jadi menurut gue kalau kita tuh matre, nggak kenapa-kenapa ya. Kalau mereka menganggap kita matre dalam arti kita nggak morotin orang ya. Kita nggak morotin orang, tapi kita punya spek yang misalnya Punya mau standar ya. standar yang speknya tuh bagus gitu loh. Ya kita kan punya kayak butuh apa insurance, kayak apa sih namanya itu? Insurance apa? Jaminan. Jaminan security hidup lah gitu loh. Iya, benar. Setuju lah Bun. Mamaku juga pasti kayak selalu ngomong gitu kok, kayak maksudnya tetap harus dalam artinya realistis itu jangan dibutakan sama cinta, karena cinta dan keindahan itu kan sesaat banget. Iya. Tapi kamu harus sampai ke jangka panjangnya, ke depannya nih orang gimana, secara emosional stabil nggak, Iya. secara finansial stabil nggak, karena kalau enggak pasti kamu sendiri yang nanti akan tersiksa gitu. Oke, jadi memang benar kalau kita dibilang matre itu ya biarin aja. Artinya kalau laki-laki bilang kita matre, berarti laki-laki itu nggak mampu sama kita. Iya. Tapi bukan berarti kita melotin mereka loh, ya kan? Kita Iya, cuma benar. kasih spek aja, spek gue maunya gini, udah titik. Nanti coba ketemu sendiri. Amin. Ketemu di waktu Tuhan yang tepat. Yes. Kamu kan sempat beberapa kali pacaran, didukung netizen juga, tapi ujungnya gagal. Nah, seberapa besar kegagalan ini mempengaruhi pemikiran kamu buat memulai hubungan baru? Enggak sih, enggak mempengaruhi gimana-gimana. Karena waktu aku gagal kan aku masih belasan tahun. Aku pacaran pertama umur 15 tahun. Sekarang berapa? 25 ya? Berapa sih? Sekarang tahun ini 26. 26. Pacaran kedua umur 19 tahun. Jadi maksudnya di umur-umur aku saat itu, bagi aku itu adalah either kayak ya cinta anak ABG, anak SMP, SMA, atau kayak ya aku baru banget gede aja anak ABG. Jadi ya aku lagi menikmati, oh ini rasanya bucin, oh ini rasanya pacaran pergi ke bioskop aja udah seneng. Kayak pacaran yang mungkin bisa dibilang belum terlalu jelas future-nya seperti apa, tapi kita enjoy. Jadi ya makanya bagi aku tuh adalah bagian dari hidup aku sih, karena nggak mungkin kan kayak aku sekali di hubungan langsung tiba-tiba jago banget, langsung paham banget, kan nggak mungkin. Oke, dari 2 kali pacaran itu, apa yang membuat lo akhirnya memutuskan untuk pisah? Kalau yang pertama kayak ego masih waktu itu masih SMA, jadi kayak ya udah kayak kesel udah oke, bye gitu. Kalau yang kedua bisa dibilang masih muda juga, walaupun nggak muda banget, tapi emosi belum terlalu stabil, jadi ya banyak keputusan dan banyak hal yang kayak masih Keburu-buru. Jadi nggak berpikirnya juga nggak secara jelas, terus juga belum punya prinsip hidup yang kuat.
jadi ngejalanin sesuatu segampang itu, pisah juga udah segampang itu juga. Jadi ya mungkin belum mengerti komitmen sesungguhnya sebuah hubungan kalau menurut aku. Oke, berarti kalau misalnya lo punya pasangan, karakter pasangan apa yang lo pasti nggak bakal suka? Yang fatal banget selain selingkuh ya. Kalau selingkuh udah pasti fatal lah ya. Iya, iya. Pemabok, perokok. Perokok kan nggak gangguin, oh bau ya. Soalnya aku emang nggak suka aja asap rokok. Aku lumayan alergi sama asap rokok. Jadi aku nggak gitu suka cowok yang mencari asap. Oke. Sama pemabuk kali ya, karena aku ngeri aja kalau one day dia. Ini pemabuk tuh dalam konotasi super alkoholik ya, bukan sekedar dia social drink. Ya mau gitu. alkohol, drugs pokoknya enggak lah ya. Iya, kayak hal-hal yang kayak gitu menurut aku fatal. Kalau secara karakter, mungkin orang yang malas kali ya. Aku Yang malas ya, suka enggak ya? cowok malas deh. Oke. Karena aku lumayan produktif bunda. Aku tuh setiap hari bener-bener no days off. Kecuali minggu, karena mama pasti kan kayak maunya aku istirahat, gereja, atau aku family time. Aku Senin sampai Sabtu tuh pasti bener-bener kalau nggak kerja, meeting, syuting, atau nggak apa pasti ada aja gue kerjain. Sinting. Oke, tadi lo nggak suka sama cowok yang males, perokok, pemabok. Tapi masa sih nggak ada yang deket sama lo? Gue nggak percaya loh. Sebenarnya Secantik ini loh Wilona nggak ada yang deketin, nggak mungkin lah ya apa cowok-cowok itu buta apa gimana sih? Atau jangan-jangan lo paling menjengkelkan jadi orang? Gimana? Tapi masalahnya aku nggak pernah mau ngomongin kayak gini, Bu. Ini pertama lo di bunda doang. Ya ngomong lah. Di tempat aku biasa orang ngomong. Oh iya, emang gitu ya? Iya. Ini pantesan selalu trending ya. Bunda pinter mengkorek. Jadi sebenarnya ada sih yang aku lagi deket. Tapi orang yang aku lagi deket ini tuh, dia punya masa lalu yang nggak suka ngelihat kita happy. Gitu. Maksudnya orang yang lagi deketin ini lo dia punya masa lalunya ini nih yang kayak nggak seneng aja gitu ngelihat aku happy, kayaknya sih gitu ya, atau nggak seneng ngeliat kita happy, aku juga nggak ngerti. Terus ngapain lo deketin dia? Ya aku udah terlanjur deket gitu kan. Oh, yang deketin lo sekarang agak-agak toksik ini ya? Toxic relationship emang ya kayaknya. Oke, jadi ada seseorang dari masa lalu kamu yang nggak suka kamu happy, itu toksik ya? Tapi orangnya sebenarnya ada di sini loh, Bun. Masa sih? Yang bener? Yang tadi itu loh. Oh, aku dikenalin cuman aku ini. Nggak. Ini orang toksik ya? Banget parah ya? Aku nggak tahu dia problemnya antara ke aku atau ke orang yang aku lagi deket. Aku nggak ngerti dia problemnya ke siapa. Tapi dia gitu. Bentar, ini nggak ngerti. Gue nggak ngerti ceritanya gimana sih? Dia nggak suka lo happy. Iya, dia nggak suka ngeliat aku tuh deket sama yang cowok baru ini. Oke. Lo nggak, sorry. Ini orang nggak suka ngelihat lo bahagia dengan seseorang yang lagi deketin lo. Yes. Tapi nggak tahu alasannya apa. Tanya aja sama dia langsung kali ya ntar. Boleh gue panggil nggak orangnya? Boleh. Penggal nggak apa-apa. Panggil dan penggal juga nggak apa-apa ya. Dan inilah seseorang yang sangat tidak menyukai kalau melihat Wilona bahagia bersama seseorang yang lagi dekat bersama dia. Saya perkenalkan Virgie Brittany. Iya, Bun. Emang kamu jadi orang jahat ya? Loh enggak, aku tuh nggak jahat, hanya saja aku tuh gimana sih, kita kalau udah dikasih janji, suatu janji, kita pasti kan menagih janji itu dong. Nah, apakah aku toksik karena aku menagih janji yang dikasih ke aku? Gimana menurut Bunda? Kan aku dijanjiin. Kan janjinya janji apa sih? Ketok sampai ngeri banget katanya janjiannya. Perjanjiannya sengeriri. Ya makanya Bunda nonton nanti filmnya. Oh ini film, ya Allah. Oh ini film apa sih? Judulnya tuh Janji Darah. Ya. Oh jadi kalian berjanji-janji darah itu yang kayak anak kecil-kecil kalau. Iya. Iya, itu. Nah, aku kan sebenarnya sini aku korban loh. Kamu korban. Kenapa ya setiap sosok pengganggu tuh selalu ngerasa dia korban? Oh lo kenapa nolak ke gue? Cuma kayak kenapa dia korban gitu. Makanya kita tuh dibilang toksik karena kita nggak ngerasa kalau kita ganggu. Oh iya benar. Oh orang yang ya, itu sama aja kalau kita bilang bahwa orang mental illness tidak akan merasa bahwa dirinya sedang mengalami atau mengidap mental illness. Ya. Jadi ya aku sih nggak ngerasa toksik ya, aku sih emang ngerasanya cuma menagih janji aja, siapa suruh janjiin aku. Terus kamu kenapa juga nongol-nongol? Oh, kenapa aku yang salah tuh kan emang gitu. Pihak ketiga tuh selalu ngerasa kok lu yang salah. Pihak pengganggu tidak pernah merasa mengganggu. Orang lebih nyolot ya. Bentar, berarti lo sebenarnya
di mana di film ini sebagai sosok pengganggu. Sosok pengganggu itu orang atau mungkin jangan-jangan pengganggu yang gak enak liatnya nih, males yang liatnya gitu loh. Sebenarnya sih dua-duanya sih. Iya. Iya, sebenarnya dua-duanya. Bener. Kalau di trailer udah dua-duanya kok. Iya. Itu. Jadi sebenarnya ini salah yang si laki sih. Tapi kadang-kadang sering kayak gitu tahu. Kenapa? Ada situasi toksik tuh problemnya tuh si laki-lakinya. Emang pintu nggak akan dibuka kalau nggak diketuk, tapi pasti ada yang ngebuka. Asik. Aku mah ngetok doang kalau pintunya nggak dibuka. Bunda nonton deh, siapa tahu pas nonton kayak kok agak-agak relate. Udah maaf ya, ini tidak film ada tentang bercandaan pelakor yang atau tentang apa sih nih? Ini kok pengganggu-pengganggu nih pengganggu rumah tangga kah? Makanya Bunda nonton. Oh, harus nonton ya. Kalau kita ya, ceritain ya. sekarang, Oke, orang nggak oke, mau oke. nonton. nggak mau dateng. Tapi Bunda pasti bakal pas udah nonton, pas tahu ini segitiganya seperti apa pasti kayak, oh. Iya. Hahnya tuh kayak, Shock. hahnya tuh bukan cuma kayak, emang begitu, enggak. Tapi lebih kayak, hah? Oh, gitu. Serius gitu, iya gak sih? Iya. Betul. Karena aku pas baca skripnya aku kayak, hah? Ini serius? Iya. Terus ini true story? Iya. Hah? Gitu. Iya. Dan ini juga based on true story. Oh, dari jadi ini based on saudara true kita. story. Boleh Iya, diceritain nggak? Ini boleh ceritain judulnya apa nggak? Janji Darah tadi. Janji Darah tadi. Iya. Oke, ini based on true story. Yes. Sutradaranya sendiri. Oh, kali ini kisah hidup dari sutradaranya sendiri yang mengalami hal-hal yang gangguan-gangguan Serupa. tadi itu. Dan dramanya ini itu terus based on Jadi si sutradara ini janji darah sama siapa ini? Sama orang ini? Atau si gimana? satu sosok perempuan ini. Oke, ini enggak kita ngomongin true story-nya nih. Iya, iya. Jadi Aku nggak tahu ya. Memang ada beberapa aspek yang didramatisir sih pasti ya. Aku nggak tahu sih. Janji darah tuh sampai janji darah nggak ya? Setahu aku dia bikin janji Ya, dia sama biar famous lah. sama saudaranya atau siapa sama tahu kan saudaranya keluarganya. kasih darah mens untuk minuman orang ya. Ini bukan darah yang itu ya. Enggak. Ini Oke, darah oke. segar. Oke. Darah Oke, oke, segar. oke. Jijik lo yang itu saya. Kalau mens jijik sih. Pembincangan Tapi ini kan sangat pernah kan denger kalau misalnya Iya, dulu zaman dulu kalau lo mau melet orang lo pakai darah. Ayo mens, iya. heeh. serem banget sih. Itu ya makanya ampun. kenapa tuh pembalut tuh orang tuh suka bilang kan pembalut tuh kalau dibuang tuh dicuci, jangan langsung buang gitu aja. Buang-buang aja gitu loh. Karena bisa dipakai buat yang Katanya lo ya, gue nggak pernah say. Gue langsung ya. Gak. Asal tit langsung gitu nggak boleh. Nggak usah pakai santet, hilang aja orangnya. Mending gitu ya. Oke, ini kalian kan berarti genrenya apa nih? Horor. Oh, berarti pengganggunya adalah tadi setan ya? Ya Atau nggak boleh makhluk tak ceritain ya? kasat mata. Oh, makhluk tak. Ya setan berarti dong. Oke. Tapi kan nggak selalu setan, Bunda. Oh, nggak selalu Bisa setan. jadi Berarti apa? ada yang setan, ada yang enggak nih ya? Iya, bisa jadi dia ji atau arwah penasaran atau apa yang Oke. lain. Kalian pernah punya pengalaman mistis kalau ini Wilona lagi beberapa kali main film horor nih. 5 Ini kali. kelima, ya? ini kelima. Lu ada pengalaman mistis nggak? Berdua nanti gue tanya pasti ya. Kalau aku mungkin pas selama syuting enggak untungnya, karena selama syuting positive thinking banget, nggak mikir yang aneh-aneh. Cuma mungkin ya aku pernah mengalami kayak satu kejadian yang lumayan horor yang sampai detik ini aku masih inget. Itu waktu aku kecil, jadi aku lagi syuting di Studio Alam TVRI itu. Jadi zaman dulu kan setiap kali kisah fantasi anak syuting FTV pasti di daerah situ kan, di hutan-hutan. Gelap, nggak ada lampu dan nggak ada tempat buat pipis. Dan semua orang harus masuk ke tengah hutan. Nah, aku tuh lagi kebelet pipis sekitar jam 1 malam. Terus tiba-tiba aja, aku lagi jalan gitu mau cari semak-semak. Kita ngelewatin parkiran-parkiran mobil yang lagi berjejer. Aku nengok ke kiri, aku ngeliat di dalam mobil sedan gitu, ada makhluk yang kayak dia hijau gitu, berlendir, matanya merah. Dia duduk di kursi depan, sambil kayak ngeliatin pakai aku headphone. jalan. headbanging. Enggak, tapi dia gundul. Oh gundul. Oh jangan-jangan Imran Musri lagi. Pakai jadi Hulk. Nah, terus dia kayak ngeliatin gitu. Terus aku pertama kayak ngeliat, aku langsung ngomong ke mama, "Mah, kok ada kayak orang tapi aneh, warnanya hijau gitu-gitu, dia berlendir gitu." Terus mamaku kayak, "Udah nggak usah diliatin, jalan aja terus ke depan sambil doa-doa dalam hati." "Iya, tapi itu apa, Ma?" Aku bilang gitu kan. Nyampe di semak-semak itu kita kayak pipis dulu pakai sarung segala macem. Arah balik aku masih kepo banget. Aku ngecek lagi ngeliat dan makhluk itu masih ada dan dia ngeliatin aku. Di mobil yang sama? Di mobil yang sama, masih dengan kayak gini tangannya. Oh, Masih tangannya kayak gini? Iya, tangannya begini, terus matanya merah. Terus dia kayak berlendir gitu, hijau. Dia ngeliatin aku sambil ngeliatin arah jalan aku kayak gitu. Jadi aku ngeliatin yang kayak,
Mamaku langsung kayak, udah doa, aku langsung doa. Tapi nyokap lihat nggak sih sosok hijau itu? Kayaknya mamaku nggak lihat, tapi dia tahu bahwa aku ngeliat sesuatu yang bukan manusia. Makanya dia yang kayak bilang, udah nggak usah dibahas, nggak usah diomongin, karena ini juga di hutan, doa aja terus sampai nyampe. Jadi sepanjang perjalanan aku sana, aku kayak berasa, kok ada makhluk kayak gini. Waktu kecil aku nggak begitu ngeh kayak itu makhluk apa gitu. Nah tapi setelah udah makin gede, barulah sadar bahwa itu bukan manusia, pasti itu adalah makhluk yang lain gitu. Jadi lo masih teringat sampai sekarang tuh ya makhluk ya? Keinget banget bentuknya, karena terlalu jelas banget. Itu doang, itu sekali, mungkin sebelum banyak dosa kali ya. Udah banyak dosa, udah nggak pernah lihat lagi, udah nggak peka, katanya udah nggak suci katanya gitu. Makin berdosa makin BFF jadinya. Udah sama-sama, udah masuk ke lo dosa setannya. Nah kalau Fergie sendiri udah pernah ada kisah-kisah mistis gitu gak? Aku termasuk cukup sering sih sebenarnya karena mama dia itu main sensitif. Tapi yang paling parah itu 2. Waktu itu aku pernah syuting film horor berbeda sama film horor ini, itu di Alas Purwo. Banyuwangi. Oh iya, Alas Purwo itu ada Semarang ya, bukan ada? Banyuwangi. Itu kumpulan itu bener-bener itu pertama kalinya aku diganggu karena aku horor tuh udah 5 apa 6 sama lah sama kamu. Jarang banget aku tuh di lokasi tuh digangguin, tapi itu pertama kalinya aku. Jadi ceritanya ini karakternya kita nggak ganti baju lah, ganti baju cuma 2 kali. Jadi bajunya itu mulu bajunya. Terus pas udah hari terakhir syuting di Alas Purwo, tiba-tiba aku kan ngapain tindikan nih. Aku itu kalau pakai anting tuh anting jepit. Yang jepit terus nanti ada bolongannya terus aku tempel sama anting lain gitu. Aku dari hari pertama syuting sampai terakhir itu celananya itu mulu, nggak pernah ganti celana. Hari terakhir di Alas Purwo, aku ini lagi udah sore, udah syuting dari pagi, ini pas sore banget. Aku lagi duduk, tiba-tiba kok pantat aku ada yang nusuk. Terus aku bingung kan, pas aku keluarin anting aku. Anting yang terakhir aku pakai itu 6 bulan yang lalu. Berbulan-bulan sebelum aku syuting itu, jadi itu nggak pernah aku pakai. Kenapa dia bisa nongol di Alas Purwo? Kenapa bisa nongol di sini? Di baju kostum lagi. Aku nanya mana kostum? Ini anting kostum ya? Enggak, anting jepit siapa juga yang pakai anting jepit? Ya memang aku doang sebenarnya. Dan aku tahu itu anting aku. Suka kayak enggak ini anting tuh ada di kosan gue. Kenapa bisa nongol di sini? Panik dong. Terus akhirnya temen aku bilang, udah Brit, tinggalin aja. Tadi nemunya di mana? Di celana. Udah tinggalin aja di celana. Oh yaudah oke. Gak lama abis itu pulang, masih kepo kan, buru-buru ke kosan dan aku tuh baru banget pindah kosan. Aku buru-buru cari itu anting ada di mana dan anting itu masih ada di dalam kardus yang masih aku lakban, belum aku buka sama sekali. Si kotak perhiasan aku itu. Aku buka lakbannya, aku cari kotak perhiasannya, aku buka kotak perhiasan, aku cari, beneran cuma sisa 1. Nggak mungkin itu kebawa ke Alas Purwo karena aku syutingnya pertengahan tahun. Dan terakhir aku pakai tuh awal tahun banget dan pas aku pindahan aku masukin ke dalam kardus itu bisa nongol. Dan kamu syuting berhari-hari dengan celana yang sama itu nggak ada? Dan nggak pernah ada. Dan lo baru kenal nggak sama yang harusnya lo kenalan sama yang mindahin itu anting? Hebat juga. Kok kamu megang-megang? Kok lo ngomeh-ngomeh barang gue? Nggak, kalau kita lupa gitu, jin-jin yang suka kemarin mindahin anting gue, tolongin gue dong ambilin barang gue ketinggalan, Ber. Kalau lo mau bawain anting gue sekalian atau charger gue dibawain. Dia orang, berangkasnya orang lo ambil-ambilin gitu. Iya, lu bawa jangan anting gua, anting orang atuh. Emang ini udah anting gue. Kalau mau nyolong ya nyalongnya punya orang lah, jangan punya gue lagi. Cuma sebelah lagi. Iya. Tapi kok mereka bisa megang barang sih? Nggak ngerti. Aduh, sumpah. Aku kalau di film Ghost yang dulu Demi Moore, mereka susah buat megang, harus belajar. Beda. Jinnya jin apa tuh ya? Itu canggih juga tuh jinnya, ember. Dan aku tuh pernah keculik. Nah, sumpah. Ada di aplikasi aku kan kalau suka jalan kaki kan, muter 2 jam gitu. Karena aku jalan kaki biar bisa ngitung berapa kilometer dan bakar berapa kalori, aku pakai aplikasi Nikeran. Jadi ketahuan tuh. Itu memang agak juga sih aku ya. Aku jalan kaki jam 12 malam di rumah sepupu aku karena bosen banget. Aku bosen terus kayak udahlah jalan kaki, yang ini rumahnya sepupu aku. Terus ini taman di depannya, jadi toh di situ-situ juga aku nggak bakal diculik, mereka bisa ngeliat aku kok. Ya udah aku jalan. Terus ada satu rumah kosong yang memang nggak pernah diisi dari dulu. Dan setiap kali ngelewatin itu kan berarti udah sekitar jam. Aku jalan 2 jam, jadi itu udah jam 1-an. Aku tiap jalan tuh kayak, kok lemes, udah bodo amat.
tiba-tiba kok aduh lo kayak halo enggak gitu. Terus tiap kali lewat situ tuh agak jadi ini rumahnya sebelah sini, aku jalannya agak begini dikit. Agak menghindari. Agak menghindari gitu. Terus ini kayak jangan dipinjam. Dah, pas udah selesai 2 jam, aku kelar masuk ke rumah sepupu aku ngecek kan. Karena kan aku cuma ngelilingin taman. Ini gue ngelilingin taman udah berapa kilometer nih. Pas aku ngecek itu kan ada truknya kan. Aku masuk ke rumah itu. Ada aplikasi kalau melihat sekarang. Kok bisa? Aku masuk ke dalam rumah itu, Will. Tapi lo rasanya enggak ya? Enggak, itu bener-bener ini tamannya di sebelah sini, ini rumahnya di sini. Itu di aplikasinya kelihatan tuh aku jalan sampai ke ujung rumah. Terus aku keluar lagi. Seglitch-glitchnya aplikasi itu paling cuman melengkong doang kali, cuman kayak nyut gitu doang. Enggak, ini masuk sampai ke ujung rumah. Terus makanya setiap kali kamu ke deket rumah ini kamu berasa kok lemes gitu. Itu aku kayak ntar kok masuk Baru gue, itu. hah? Gitu tuh gue. Hah? Gitu. Bukan yang kucing yang itu yang Mimi tuh. Oh, bukan yang hah gitu ya? Apa? Hah? Hah? Kucing itu tuh gue. Yang semua ini. Oke. Ini kalau misalnya kita bisa ngomong tentang film Janji Darah nih ya. Kira-kira apa sih yang membedakan film Janji Darah dengan film-film genre horor yang udah ada nih? Kan banyak nih Indonesia ini sekarang lagi demam horor semua. Kalau nggak demam horor, demam komedi nih. Nah, apa yang membuat film Janji Darah berbeda dengan film-film horor yang lainnya? Kayak menurut aku mungkin karena pertama horror based on true story itu juga udah ada beberapa ya. Tapi mungkin karena ini based on true story yang ditulis oleh orangnya itu sendiri dan didirect oleh orangnya itu sendiri yang mengalami. Jadi di saat kita lagi syuting, pas kita lagi reading, kita bisa banyak banget nanya, oh Pak emang waktu itu gimana? Rasanya gimana? Kenapa kok arahnya ke sini? Jadi dia jujur menjelaskan situasi dan perasaannya dia yang akhirnya membuat kita paham ceritanya kenapa kayak gitu. Maksudnya kalau true story tapi drama, kita kan masih bisa mengira-ngira ya. Ini true story tapi horor. Ada 2 alam kan. Jadi kok ini begini sih Pak, aku nggak paham deh kok kenapa situasinya kayak gini. Ya karena itu yang aku rasain. Jadi setiap kali aku merasa begini, yang aku rasain tuh begini. Jadi pas kita masuk ke scene-scene yang berbeda alam itu, aku mendapatkan penjelasan full dari orang yang mengalaminya langsung. Itu. Dan sisi dramanya tuh sisi drama cinta yang Kuat juga ya. Kuat. Jadi kayak mau dibilang drama romance tapi juga horor. Jadi tuh orang nonton ada aja yang kan mereka ada yang udah preview duluan untuk ngecek ya. Ada yang sampai nangis. Dan nonton film horor nangis coba bayangin. Karena sebenarnya kasihan. Aduh kasihan lagi, dia lagi gitu. Jadi ini horor kasihan nih ya. Horor kasihan percintaannya nih ya. Iya. Tapi khusus untuk orang-orang yang belum mati rasa ya nonton ya. Oh, jangan-jangan ini berarti pelakornya hantu ini berarti ya? Belum tentu. Belum tentu juga ya. Kadang yang terlihat baik belum tentu baik. Jadi note dari Winona adalah terkadang yang terlihat baik belum tentu baik. Yes, betul. Kadang yang terlihat terlalu lugas, terlalu sepertinya terlalu buruk, ternyata baik banget. Betul. Lu setuju ya gitu ya? Setuju. Makanya itu pembelajaran yang pokoknya bisa diambil deh dari film ini. Oke. Jadi pembelajarannya adalah itu ya. Itu sama yang tadi soal janji. Ya Janji, pokoknya intinya jangan asbun lah, jangan main asal ngomong. Jangan ngasih janji palsu. Apalagi janji darah ya. Iya. Apalagi. Oke. Ngomong-ngomong soal janji nih, kalian pernah nggak sih dijanjiin sama cowok? Elah. Kalau ini mah udah hatam banget. Bunda pertanyaan macam apa itu? Emang ada cowok yang nggak suka janji-janji? Ada laki gue. Oh ya? Ada, dia nggak pernah janji, langsung kawin. Kawin apa nikah, Bun? Nikah, Nikah sorry. kan? Nggak pernah janjiin gue, kita nikah yuk berapa tahun lagi, enggak. Tapi itu mungkin karena udah melewati proses pendewasaan kali. Ya. Kalau kita kan ya ketemunya masih sumuran-sumuran, jadi masih yang kayak ngerasa bisa. Justru kalau tiba-tiba kita ketemunya yang seumur Om Irwan tuh agak-agak kayak ini mau nyari apa nih anak muda ya kan? Aneh. Loh kalau yang seumur-umur laki gue nyari yang muda-muda ya masuk akal, wajar kok. Cari yang muda-muda, nyari gue yang bingung kok. Kok gue udah nggak muda lagi ya? Nggak, Bunda matang. Jadi lo udah berkali-kali dijanjiin cowok dan itu palsu ya? Sudahlah. Tapi aku yakin mereka nggak semuanya mereka berniat jahat sih. Kadang mereka pas melontarkan janji itu mereka sebenarnya berniat untuk memenuhi. Tapi
merekanya nggak Oh, naker. positive thinking banget sih. Karena nggak semua orang sejahat itu juga sih. Oh, gua paham maksud lo. Mungkin gini, gua akan ngawinin lo 3 tahun lagi. Ternyata mungkin di 3 tahun lagi dia masih belum mencapai prestasinya. Gua belum pede kasih profit lo nih, berarti gitu. Jadi pas dia bikin janji, dianya sendiri sebenarnya nggak realistis. Kayak ya udah gue janji aja dulu. Padahal mungkin situasinya tuh belum tentu dia bisa, tapi udah main janji aja dulu. Yang harusnya gak usah dijanjiin, diobrolin aja. Semoga ya kalau misalnya semuanya berjalan dengan baik, kita bisa gini insya Allah gitu. Jadi gak usah janji dulu. Jadi kalau misalnya cari pasangan nih, lebih seneng yang tipe kayak Mas Irwan yang nggak pernah janji tapi langsung. Tapi lama ya prosesnya, nggak langsung besok langsung dinikahin, nggak. Tapi misalnya gue jalan 3 tahun nih, nggak pernah janji-janji yang gimana-gimana gitu. Tahu-tahu nih buat lo, atau ini kita nikah yuk. Daripada janji-janji, karena Tapi ntar lo nanya, kita sebenarnya ada apaan sih? Kok kamu nggak serius sama aku ya? enggak, aku kayaknya nggak akan mempertanyakan itu selama aku melihat komitmennya dia dan usahanya dia itu kerasa di aku tidak akan mempertanyakan. Oke, berarti kalau ngelihat ada perbuatan dia, lo udah nyaman. Actionnya. Oke. Kayaknya dia udah gak mau berekspektasi apa-apa deh, Bu. Nggak, ekspektasi aku sudah mencium lantai. Rendah sekali. Kalau lo pernah dijanji-janjiin nggak? Enggak sih. Anak umur segitu kita mau janjian apa? Ntar lulus SMA kita nikah yuk. Gitu, Bun. Mama Tapi aku yang sekarang ngomongin. gue curiga lo pernah ada yang deket gak sih? Kalau di dunia nyata enggak lah. Semuanya temenan aja. Iyalah kerja aja ya. Iya, Udah paling benar kerja. Nggak, karena aku juga bukan tipikal bucin dari dulu. Teman-teman aku kayak sahabat-sahabat aku yang udah kenal aku lama lumayan paham kayak aku lumayan kalau lagi kerja, keluarga, ya maksudnya hubungan itu bukan yang kayak ya kayak apa mendominasi kehidupan dan kebahagiaan aku sih kalau aku. Kamu tadi bener bilang aku mandiri ya, emang aku lumayan mandiri sih. Jadi ya nggak terlalu bergantung kayak kalau ada dia aku seneng. Aku misalnya aku jalan sama teman-teman aku cuma ajak mama, teman-teman aku pada bawa pacar-pacar, aku juga kayak nggak masalah gitu. Aku nonton konser cuma berdua sama mama juga masih it's okay. Oke, kalau cewek ini kan yang gue bilang kalau dia udah asik dengan dunia pekerjaan ya, kadang-kadang kan banyak yang telat nikah nih ya. Lo nggak takut ya? Oh enggak. Udah enggak sih. Masih ada beberapa tahun. Tapi masalahnya nih, kalau kita udah umur 30 nih, sayang kita anak-anak 20 tahun loh yang juga lebih kijis-kijis lagi, say. Nah itu aku sempat pikir kayak aku udah kayak udahlah nggak mau nikah. Toh selama ini nggak punya pacar juga fine aja. Aku masih mau nikah sih. Jangan nggak mau nikah juga lah. Aku akhirnya tidak menjadikan patokan. Kalau ketemu yang kalau sudah waktunya kok. Makanya Karena makin dicari tuh makin gitu ya? ketemunya yang aneh. Makin dicari tuh ketemunya makin yang aneh kayak ya udah kalau udah jalannya kalau udah harusnya ketemu kok gitu. Tapi pas ngeliat waduh sekarang yang beredar cewek-ceweknya bocil-bocil kayak begini bentukannya anjir sementara gue kayak gimana bentukan ada sih kepikiran. Ada kan? Iya. Kayak apakah jodoh saya semakin sulit ditemukan gitu ya? Makin mengerucut. Saingannya anak kincis-kincis ini semua say gitu kan. Lo berarti masih ada ketakutan itu ya? Masih. Realistis tuh, realistis. Ya, realistis banget nih anak. Kalau lo berarti pede aja tetap ya? Aku pede aja lah. Ya maksudnya jodoh akan dipertemukan di waktu yang tepat aja sih menurut aku. Nggak usah dipatokin umur, nggak usah dipatokin sama siapa kalau aku. Karena ya aku yakin kalau emang dia jodoh aku mungkin bisa setahun atau 2 tahun lagi aku nikah. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa juga. Dan untungnya kalau tiba-tiba keluarga Tuhan tidak memberi kamu jodoh. Kayak nggak mungkin deh. Aku percaya Adam dan Hawa aja berpasangan. Masa kita nggak ada jodohnya di miliaran orang di muka bumi ini, Bun? Sedih Ya, siapa banget. tahu kan. Kita nggak pernah tahu. Kalau ada tapi jauh. Kan pasti akan Sampai dipertemukan. beda benua didekatkan. gitu. Iya ampun. Nggak apa yang penting nggak beda alam. Iya. Lagian kayak panik-panik banget deh. Bener-bener beda benua, beda alam nggak apa. Enggak, kalau udah di umur yang umur gue yang hampir 50 itu udah pemikirannya udah beda lagi. Di umur gue yang dulu yang teman-teman gue yang udah di 50 tahun tuh ya. Pada saat mereka muda yang kayak high spec semua tuh yang pokoknya ekspektasinya laki-lakinya harus yang gitu. Begitu udah berapa lama dia nggak dapet pasangan nih, saking dia pengen spek laki-lakinya itu yang high class banget ya, malah nggak dapet. Dia di umur 50 tahun sekarang malah nggak pernah kawin. Oh, jangan sampai lah Bun, masih ada 1/4 abad lagi, jangan sampai kawin sampai 1/4 abad kemudian. Ya itu tadi saingannya yang kinis-kinis itu laki-laki itu kan, gitu. Jadi kita harus mulai ini nih, olahraga, diet sehat ya.
pikiran sehat biar kita awet muda. Pikiran sehat itu loh yang agak sulit ya sebenarnya ya. Aduh mulai deh ke mental health. Udah deh, kita mending kita promo film aja Bun. Karena kalau nggak nih dia ada sesi curhat lagi nih setengah jam kemudian. guys. Ya wes, apa yang membuat kalian semua harus nonton film Janji Darah? Karena ada kita. Betul. Karena kita udah ngerjain. Jadi nonton. Iya kan harus nonton deh pokoknya. Lagi kan lagi libur nih. Pokoknya 4 Juli 2024 datang ke bioskop di seluruh Indonesia. Iya. Gak usah bioskop kesayangan. Selalu bilang nonton di bioskop kesayangan. Gak usah, mana aja. Ini udah hampa banget sama kesayangan sih. Iya. Yang penting gak ngebajak, udah itu aja ya. Oh iya, jangan nonton bajakan juga ya. Jangan juga nonton di aplikasi-aplikasi lain. Loh, kalau gue sih nunggu yang turun ke entah Netflix, entah Disney, entah apa. Ya, kalau itu kan OTT nggak ngebajak. Cuma kadang-kadang ada yang suka nge-record dikit terus ditayangin di TikTok di mana Oke, ya itu juga nggak boleh kan itu kan. Ya, oke. Ya wes guys, makasih banyak udah sharing curhat dan kelepasan dikit. Kalian jangan lupa nonton film Janji Darah. Yes, 4 Juli. 4 Juli. Udah, itu aja. Ya wes, thank you. Terima kasih. Thank you dan juga Gino, thank you banget udah mampir rumah Pejaten and see you in the next content. Bye-bye. Bye.